Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Raffi Eka Wildan Lavianto. Saya dari kelas B, mata kuliah Studi Al-Quran dan Al-Hadis. Dan di sini saya akan mempresentasikan tentang materi hadis munkati. Namun sebelum itu saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang apa itu hadis. Jadi, hadis merupakan sumber hukum Islam kedua setelah Al-Quran. Dan berdasarkan sistematika pembagiannya, hadis dapat dilihat dari berbagai aspek, salah satunya adalah dari segi kualitasnya. Dan dilihat dari segi kualitasnya, hadis dapat dibagi menjadi beberapa kategori, seperti hadis sahih, hadis hasan, dan hadis dhaif. Dan hadis dhaif merupakan tingkatan hadis yang tergolong lemah. Berdasarkan sistematika pembagiannya, hadis dhaif dapat dilihat dari segi terputusnya sanad dan dari segi selain terputusnya sanad. Dan di sini saya akan hanya memfokuskan dalam pembagian hadis dhaif dari segi terputusnya sanad. Pengertian hadis dhaif yaitu hadis yang tidak tersambung sanadnya atau dalam sanadnya itu ada orang yang bercacat. Yang dimaksud orang cacat di sini adalah rawi yang bukan Islam, belum balik, berubah akalnya, buruk hafalannya, dituduh dusta, lalai, fasik atau keluar dari batas agama, tetapi tidak sampai kepada batas kufur. Dan di samping itu, hadis dhaif juga disebut sebagai hadis yang kehilangan salah satu syaratnya sebagai hadis makbul atau dapat diterima. Adapun syarat-syarat hadis makbul ialah rawinya adil, rawinya dobit meskipun tidak sempurna, syaratnya bersambung, tidak dapat suatu kerancuan, tidak terdapat ilat yang merusak, dan pada saat dibutuhkan hadis yang bersangkutan menguntungkan atau tidak mencelakakan. Dan maksud dari sanad terputus adalah apabila ada periwayatan terhadap perawi yang gugur dari rentetan sanad. Gugurnya perawi dalam sanad dapat berbeda-beda tempatnya. Ada yang gugur dari awal, di tengah, dan di akhir. Bisa juga gugurnya di beberapa tempat secara berurutan atau tidak berurutan. Hadis dhaif berdasarkan terputusnya sanad terbagi menjadi 7, dan salah satunya yaitu hadis munkati. Nah, di sini saya akan mulai menjelaskan tentang hadis munkati. Munkati menurut bahasa merupakan isim fa'il yang berarti terputus, lawan dari kata mutasih atau bersambung. Dan sedangkan menurut istilah, para ulama terdahulu mendefinisikan sebagai hadis yang sanadnya tidak bersambung dari semua sisi. Ini berarti bahwa sanad hadis yang terputus baik dari awal sanad, tengah ataupun akhir, maka menjadi hadis yang munkati. Dengan definisi ini, maka hadis munkati meliputi mursal, mu'allaq, dan mu'dal. Contoh-contoh ini akan dijelaskan oleh teman saya, Mas Hafid. Dan para ulama hadis belakangan mendefinisikan hadis munkati sebagai hadis yang di tengah sanadnya gugur seorang perawi atau beberapa perawi tetapi tidak berturut-turut. Jadi yang gugur adalah satu saja di tengah sanadnya, atau dua tapi tidak berturut-turut pada dua tempat dari sanad, atau lebih dari dua dengan syarat tidak berturut-turut juga. Dan atas dasar ini maka munkati tidak mencakup nama mursal atau mu'allaq atau mudal. Sebagai contoh, yang pertama diriwayatkan dari Abu Daud, dari Yunus bin Yazid, dari Ibnu Syihab, bahwasanya Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu berkata sedang dia berada di atas mimbar, "Wahai manusia, sesungguhnya ra'yu atau pendapat atau rasio itu jika berasal dari Rasulullah maka ia akan benar, karena Allah menunjukinya, sedangkan ra'yu
yang berasal dari kita adalah dzon atau prasangka dan berlebih-lebihan. Hadis ini jatuh dari tengah sanadnya satu perawi karena Ibnu Syihab tidak bertemu dengan Umar radhiyallahu anhu. Contoh yang kedua, diriwayatkan oleh Abdur Razak dari Sufyan Ats-Tsauri dari Abu Ishaq, dari Zaid bin Yutsai dari Huzaifah secara marfu, jika kalian menyerahkan kepemimpinan kepada Abu Bakar, maka dia adalah orang yang kuat lagi amanah. Hadis ini sanadnya terputus pada dua tempat. Pertama, bahwa Abdur Razak tidak mendengarkan dari Sufyan Ats-Tsauri. Dia hanya mendengar dari Nu'man bin Abi Saiban dari Ats-Tsauri. Yang kedua, Ats-Tsauri tidak mendengarkan dari Abu Ishaq. Ia hanya mendengarkan dari Syuraik dari Abu Ishaq. Dan sekian, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Mas Hafid. Dipersilakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Hafid Atorik. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, Raffi Ekal Beldan. Saya akan menjelaskan tentang hadis mu'allaq. Definisi hadis mu'allaq yaitu menurut bahasa merupakan bentuk isim maf'ul dari kata alaqa yang berarti tergantung. Hadis yang memiliki sanad seperti ini disebut hadis mu'allaq disebabkan karena hadis tersebut hanya dihubungkan oleh rawi kepada orang yang pertama kali menyebutkan hadis, tanpa menyebutkan nama-nama rawi yang meriwayatkan hadis dari Rasul sampai rawi terakhir. Sedangkan definisi mu'allaq menurut istilah adalah hadis yang tidak menyebutkan nama-nama rawi menurut seorang atau lebih sanadnya secara berturut-turut. Bentuk-bentuk hadis mu'allaq yaitu: 1. Rawi membuang seluruh sanad dan langsung berkata Rasulullah bersabda. Yang kedua yaitu perawi membuang seluruh sanad kecuali seorang sahabat dan tabi'in. Contoh hadis mu'allaq yaitu hadis yang dikeluarkan oleh Al-Bukhari dalam Muqaddimah ketika membahas hadis menjelaskan menutupi paha. Hadis tersebut berisi, Abu Musa al-Asy'ari berkata Nabi SAW menutupi kedua-duanya ketika Utsman masuk. Berikutnya yaitu hukum hadis mu'allaq. Para ulama ahli hadis menyatakan bahwa hadis mu'allaq merupakan hadis yang ditolak karena tidak memenuhi kriteria hadis makbul, yaitu tidak disebutkan syaratnya hadis. Kemudian yang kedua yaitu hadis mursal. Definisi hadis mursal menurut bahasa merupakan bentuk isim maf'ul dari kata arsala yang semakna dengan kata alaqa yang berarti lepas atau bebas. Penyebutan hadis mursal disebutkan karena seakan-akan hadis tersebut dari rawi yang meriwayatkannya. Menurut sebagian ahli hadis yang dinamakan hadis mursal hanya terbatas kepada hadis yang diriwayatkan oleh tabi'in besar. Hal itu disebabkan karena mayoritas tabi'in besar meriwayatkan hadis dari sahabat. Sedangkan hadis yang diriwayatkan oleh tabi'in kecil yang langsung disandarkan kepada Rasul disebut hadis munqati karena mayoritas tabi'in kecil meriwayatkan hadis dari tabi'in besar. Bahkan menurut sebagian ahli hadis yang diriwayatkan oleh sahabat kecil tentang hadis yang tidak ia dengar langsung dari Rasul, tetapi ia mendengarkan langsung dari sahabat besar kemudian menyandarkan hadis tersebut kepada Rasul. Hadis tersebut termasuk hadis mursal. Bentuk hadis mursal menurut muqaddisin adalah bila seorang tabi'in baik tabi'in besar maupun tabi'in kecil meriwayatkan hadis dari Rasul tanpa menyebutkan nama sahabat dan meriwayatkan hadis tersebut rawi di tabaqah sahabat tidak disebutkan. Contoh hadis mursal yaitu diriwayatkan oleh Muslim dalam kitab sahihnya bab beli telah bercerita kepada kami Muhammad ibn Rafi telah bercerita kepada kami Al-Laits dari Uqail dari Ibnu Syihab dari Sa'id Al-Musayyab sesungguhnya Rasul melarang menjalan buah yang masih ada di pohon. Hukum hadis mursal. Secara umum hadis mursal dihukumi hadis mardud atau ditolak sebab tidak memenuhi kriteria hadis sahih, yaitu syaratnya tidak bersambung. Penyebab lain adalah karena mungkin saja rawi yang tidak disebutkan dalam hadis mursal tersebut bukan seorang sahabat. Walaupun secara umum hadis mursal dikategorikan ke dalam hadis dhaif, tetapi karena hadis mursal biasanya rawi yang tidak disebutkan adalah seorang sahabat,
sedangkan para sahabat diyakini keadilan secara keseluruhan. Maka para ulama berbeda pendapat tentang hukum berhujjah dengan hadis mursal. Kemudian hadis mudhal. Definisi hadis mudhal yaitu hadis yang dalam sanadnya tidak disebutkan dua orang rawi secara berturut-turut. Contoh hadis mudhal yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Hakim dalam kitabnya Ma'rifat Ulum Al-Hadis yang disyaratkan kepada Al-Qanabi dari Malik sebagai berikut. Jadi Al-Qanabi dari Malik sesungguhnya Abu Hurairah berkata, Rasulullah SAW bersabda, bagi orang yang memiliki hamba saya yang mempunyai kewajiban untuk memberi makan dan pakaian dengan baik, ia juga tidak boleh membebani hamba saya tersebut dengan pakaian yang di luar kemampuannya. Menurut Al-Hikam, hadis di atas adalah hadis mudhal karena Malik menghilangkan dua orang rawi secara berturut-turut yang menjadi perantara antara dia dengan Abu Hurairah. Hukum hadis mudhal merupakan hadis dhaif karena bahkan derajatnya lebih rendah daripada hadis mursal dan hadis al-munqati karena syaratnya dibuang dalam hadis mudhal. Dalam hadis mudhal lebih baik daripada syaratnya yang dibuang dalam hadis munqati. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.